Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, bab 761-770. Deon menjadi curiga. Setelah menculik orang, kelompok pria bertopeng ini tidak menghubungi orang tua Antonio dan Karina, malah menghubungi wali kelas mereka. Mungkinkah mereka ingin mengincarnya? Kalau memang ingin mengincarnya, berarti identitasnya sebagai Dean telah terungkap. Deon menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, dia harus pergi. Meskipun kemarin Antonio menembak dirinya, sekarang Deon adalah wali kelas mereka. Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun dulu, termasuk pihak sekolah. Deon menatap Kapten Satpam dan beberapa Satpam yang pucat sambil berkata dengan suara rendah. Nggak bisa begitu. Kita nggak mampu memikul tanggung jawab ini. Dahi Kapten Satpam dipenuhi keringat dingin dan suaranya bergetar. Apakah kamu pikir sekarang bisa memikul tanggung jawab? Kalau orang tua kedua siswa itu mengetahui kabar ini, kalian akan langsung dikuliti hidup-hidup. Lagi pula, para preman itu cuma menyuruhku untuk pergi ke sana sendirian. Kalau kalian melaporkan hal ini ke sekolah, sekolah pasti akan memanggil polisi. Kalau saat itu para preman marah dan sesuatu terjadi pada kedua siswa, kalian pasti akan mati. Deon mendengus. Kapten Satpam bercucuran keringat dingin. Saat ini dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Oke, Pak Dean, kamu harus menyelamatkan mereka. Dia terus berbicara seolah telah kehilangan jiwanya. Deon menghela napas lega. Kalau pihak sekolah dan orang tua siswa ikut campur dalam masalah ini, akan sulit bagi Deon untuk menanganinya. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan mereka. Pabrik Jugo yang bernama lengkap Pabrik Mesin Jugo milik negara pernah menjadi pabrik alat berat terbesar di kota Risan, tetapi secara bertahap menurun dan terbengkalai beberapa tahun yang lalu. Deon tiba di pabrik Jugo. Ada reruntuhan di seluruh tempat dan hanya pabrik Jugo yang hancur masih berdiri. Di dinding yang runtuh ada tulisan besar, "Hancurkan," di atasnya. Bangunan tempat tinggal di sekitarnya telah dibongkar, sehingga hanya ada segelintir orang di sekitarnya. Deon berdiri di bawah pabrik Jugo dan peluit terdengar di atas kepalanya. Deon menengadahkan kepala dan menyipitkan mata. Di atas gedung, Antonio dan Karina yang diikat duduk di tepi. Di belakang mereka ada dua pria bertopeng yang memegang senapan dan menginjak bahu mereka dengan satu kaki. Ada juga pria kurus bertopeng mirip monyet berdiri di samping. Sorot matanya terlihat jenaka. Pak Dean, cepat juga datangnya. Pria kurus bertopeng itu berkata, "Katakan padaku, apa tujuan kalian memintaku datang ke sini? Kalau demi uang, kalian salah orang. Aku cuma seorang guru, orang tua mereka jauh lebih kaya dariku." Deon berkata dengan datar. "Haha, apa kamu pikir aku bodoh? Apa kamu pikir aku nggak tahu keluarga para siswa di sekolah ini adalah penguasa dan menculik anggota keluarganya? Apa aku sudah bosan hidup? Kamu berbeda. Kudengar sekolahmu baru saja memberimu villa keluarga tunggal dan mobil Maybach." Pria kurus itu mencibir. "Oke, selama kamu melepaskan mereka, aku akan memberikan villa dan mobil padamu." Deon berkata tanpa ragu. Apa arti villa dan mobil baginya? Akan tetapi, kata-kata ini membuat raut wajah Karina terlihat agak rumit. "Aku nggak percaya dengan apa yang kamu berikan padaku." Pria kurus itu menggelengkan kepalanya. "Lagi pula, selama kamu masih hidup, kamu selalu bisa menggunakan cara hukum untuk mencegahku mendapatkan villa dan mobil. Jadi, aku mau kamu membuat surat wasiat dan semua asetmu akan menjadi milikku setelah kematianmu, lalu mati." Raut wajah pria kurus itu penuh dengan kegilaan. "Mereka cuma muridku. Apa yang membuat kalian berpikir aku akan mengorbankan hidupku demi mereka?" Deon mencibir dan bertanya. "Karena identitas mereka. Kami merekam videonya. Kalau kamu menolak, kami akan membunuh mereka dan merilis videonya. Menurutmu apakah nanti orang tua mereka yang naik pitam akan menyalahkanmu atas kematian mereka? Saat itu kamu dan orang tuamu akan mati mengenaskan. Aku yakin orang tua mereka pasti akan melakukan itu." Pria kurus itu tertawa dengan suara melengking,
merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Kalau begitu, apa kamu pikir orang tua mereka nggak akan bisa menemukan kalian? Raut wajah Deon menjadi muram dan dia bertanya dengan suara rendah. Kamu nggak perlu khawatir. Kami punya solusi. Pria kurus itu terkekeh dan berkata dengan licik. Kalian? Wajah Deon memerah karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat Deon terlihat seperti ini dari atas gedung, ketiga pria bertopeng itu tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, sosok Deon melompat ke atas langit. Secepat kilat, tawa ketiga pria bertopeng itu berhenti tiba-tiba. Kemudian kedua pria bertopeng itu bereaksi sangat cepat dengan menendang jatuh Antonio dan Karina. Deon tertegun sejenak. Dia mengira ketiga pria bertopeng ini adalah preman biasa, tetapi ternyata mereka juga adalah seorang kultivator. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa bereaksi dengan kecepatan Deon. Deon langsung berbalik untuk mengejar Antonio dan Karina yang terus terjatuh. Tepat saat Deon hendak menyusul keduanya. Wush! Angin kencang berhembus dan Deon tidak melihat Antonio dan Karina di hadapannya. Pria kurus itu masih berdiri di atap dengan Antonio dan Karina di dalam cengkeramannya. Kalau dilihat dengan gerakan lambat, bisa diketahui betapa cepatnya pria kurus itu meraih mereka berdua di udara dan menerbangkan mereka kembali ke atas gedung. Sebenarnya siapa kalian? Dengan tingkat kultivasi kalian, seharusnya sebuah villa dan Maybach nggak berarti apa-apa bagi kalian. Kan? Deon terlihat serius dan bertanya dengan suara rendah. Kamu nggak perlu bertanya begitu banyak. Entah kamu mati atau seluruh keluargamu mati. Pilih saja satu. Pria kurus itu berkata sambil terkekeh. Deon menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan telapak tangannya. Pria kurus itu melemparkan pisau yang ditangkap oleh Deon. Kuharap kalian akan menepati janji kalian. Deon merobek sepotong pakaian dan menulis surat wasiat di atasnya. Pak Din. Karina berteriak dengan air mata berlinang. Mulai sekarang giatlah belajar dan jadilah orang yang berguna bagi masyarakat. Deon menatap Karina dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Setelah itu, Deon memejamkan mata dan menikamkan pisau ke jantungnya. Melihat adegan ini, Karina merasakan jantungnya berdebar kencang. Tubuh Deon menegang dan terjatuh. Pria kurus itu melemparkan Antonio dan Karina ke lantai, kemudian membuat mereka pingsan. Setelah itu, dia melompat turun dari atap. Setelah menyelidiki sejenak, dia mengeluarkan protofon mini. Pak, kematian sudah dipastikan. Antar Antonio dan Nona Karina pulang. Suara seorang pria parubaya yang bermartabat terdengar. Ketiga pria bertopeng itu pergi bersama Antonio dan Karina. Setelah beberapa saat, seorang pria tua berjalan menuju Deon dengan langkah cepat. Saat ini Deon kebetulan membuka matanya dan menatap pria tua itu. Pria tua itu terkejut dan berbalik untuk lari. Dewa Obat Timur, tolong tetap tinggal. Deon berkata pelan. Pria tua itu berhenti dan berbalik dengan kaku. Kamu kenal aku? 3 tahun lalu, Dewa Obat Timur yang datang entah dari mana mengalahkan ahli obat 4 penjuru dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Nggak aneh kalau aku mengenalmu, kan? Deon berdiri dari lantai dan sudut bibirnya agak terangkat. Kamu cuma seorang ilmuwan yang telah berada di luar negeri sepanjang tahun dan baru saja kembali. Kok kamu bisa tahu tentang aku? Dewa Obat Timur mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Karena aku bukan cuma Din. Wajah dan sosok Deon berubah. Setelah beberapa saat, Deon kembali ke penampilan aslinya. Mata Dewa Obat Timur terbelalak lebar. Saat berikutnya, dia berlutut. Hormat kepada Tuan Deon. Disebut Dewa Obat menunjukkan statusnya di dunia medis. Akan tetapi, saat ini dia berlutut di depan Deon. Draco, kamu terlihat semakin tua dan benar-benar telah menjadi babu keluarga besar. Kalau aku tahu lebih awal, seharusnya saat itu aku nggak menyelamatkanmu. Deon mendengus dan memaki. Saat itu Draco terjebak ke dalam situasi putus asa di gunung salju berusia 10.000 tahun untuk mencari beberapa bahan obat dan nyaris lolos dari kematian. Saat sekarat, dia bertemu Deon yang sedang menjalankan misi.
Saat itu Deon ingin membawa Draco turun gunung, tetapi Draco lebih memilih menemukan bahan obat itu meskipun harus mati. Karena bahan obat itulah satu-satunya obat penyelamat nyawa seorang anak yatim piatu. Deon tersentuh oleh semangatnya dan menyelamatkannya, juga mengajarkan kode medis tertinggi. Kemudian, Draco menyelesaikan studinya dan menjadi seorang dewa obat timur yang terkenal. Kemudian, Draco menghilang sepenuhnya. Deon mengira dia terbunuh karena telah menyinggung terlalu banyak orang, tetapi tidak disangka dia menjadi babu keluarga besar. Tuan Deon, ceritanya panjang. Raut wajah Draco terlihat getir dan menundukkan kepalanya saat berbicara. Kalau begitu, katakan tentang kejadian hari ini dulu. Deon berkata, awalnya Tuan Muda Antonio berencana untuk bertindak sendiri dengan menculik Nona Karina, memancingmu keluar dan ingin membunuhmu. Tapi Tuan Muda Antonio nggak tahu kalau setiap tindakannya berada di bawah pengawasan ayahnya. Setelah mengetahui rencana Tuan Muda Antonio, ayahnya merencanakan kembali dan mengerahkan pengawal pribadinya untuk melaksanakan rencana tersebut. Ayah Tuan Muda Antonio nggak berniat membunuhmu. Hanya saja mana mungkin kamu si pemenang hadiah Nobel dan seorang sarjana nasional yang tak tertandingi bisa datang ke sekolah SMA untuk menjadi guru? Selain itu, kamu juga kembali dari luar negeri. Jadi, ayah Tuan Muda Antonio ingin mengujimu. Kalau kamu sengaja menunjukkan dirimu nggak berdaya atau nggak peduli dengan Tuan Muda Antonio dan Nona Karina, aku nggak akan muncul di sini setelah kematianmu. Hanya kalau kamu melakukannya dengan sempurna, aku akan muncul dan menyelamatkanmu. Draco tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, keterampilan medis dan nyawanya diberikan oleh Deon. Saat ini Deon merasa sangat bersyukur. Bukan karena Draco muncul di sini. Walaupun dia tidak datang, Deon pasti sudah meminum obat di bawah lidahnya dan tidak mungkin akan mati. Hanya saja Deon senang identitasnya tidak terungkap. Sejak awal, Deon merasa ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Terutama dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh ketiga pria bertopeng itu, mustahil bagi mereka untuk melakukan hal yang sedemikian rupa demi sebuah villa dan mobil. Jadi, Deon memanfaatkan situasi tersebut dan berakting bersama mereka dalam sebuah drama. Kembalilah, kamu pasti tahu apa yang harus kamu katakan. Deon menyipitkan mata dan menatap Draco. Selama Draco menunjukkan sedikit pun keanehan, dia akan segera menyerang dan mengambil nyawanya. Tuan Deon tenang saja, Draco berkata tanpa berpikir panjang. Deon mengangguk. Setelah drama ini selesai, identitas Din telah dipastikan sepenuhnya. Oh iya, apa identitas Karina? Deon bertanya lagi. Cuma ada satu orang bermarga Yunaria yang setingkat dengan ayah Antonio. Draco berkata. Deon mengerti. Ayah Antonio adalah kepala departemen personalia. Hanya satu orang bermarga Yunaria di antara beberapa direktur di negara Lordia yang merupakan kepala departemen medis. Kembali dan lanjutkan tugasmu. Aku akan menghubungimu saat aku membutuhkanmu suatu hari nanti. Deon berkata dengan suara rendah. Tuan Deon, selama kamu membutuhkan saya, aku melakukan segalanya untukmu. Draco berdiri dan menepuk dadanya dengan penuh keyakinan. Bagaimana kalau aku ingin kamu menyerang keluarga Kurniadi? Tatapan Deon tajam dan dia menatap Draco. Raut wajah Draco sama sekali tidak berubah dan dia berkata, aku berutang nyawa padamu. Jangankan ingin aku menyerang keluarga Kurniadi. Kalau kamu ingin aku menjadi musuh seluruh dunia dan ada sedikit saja keraguan dalam diriku, aku akan mati mengenaskan. Draco berkata dengan tegas dan tidak terlihat dibuat-buat. Deon melambaikan tangannya, Draco pun berbalik dan pergi. Kembali ke sekolah. Kapten Satpam sedang menunggu Deon di gerbang sekolah dan terlihat cemas. Saat melihat sosok Deon, bergegas melihat ke belakang Deon. Setelah tidak menemukan siapapun, kakinya menjadi lemas dan dia jatuh ke lantai. Pak Din, di mana kedua anak itu? Kapten Satpam sangat sedih dan bibirnya terus bergetar. Mereka baik-baik saja dan sudah dipulangkan. Deon berkata dengan datar. Mendengar ini, mata Kapten Satpam membelalak karena terkejut. Benarkah?
Dia bertanya dengan suara lantang. Apa gunanya aku berbohong padamu? Deon agak tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Seketika itu juga Kapten Satpam itu tertawa. Baginya, ini sama saja dengan lolos dari kematian. Pak Din, terima kasih banyak. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu yang luar biasa. Kapten Keamanan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sore hari, Antonio dan Karina kembali ke sekolah. Saat keduanya masuk ke ruang kelas, Deon kebetulan ada di kelas. Antonio tercengang saat melihat Deon seolah baru saja melihat hantu. Kenapa? Terkejut melihatku? Deon menoleh ke arah Antonio, sudut bibirnya sedikit terangkat. Antonio menelan air ludah dan gemetar. Ka, kamu ini manusia atau hantu? Tentu saja manusia. Tapi kalau kamu nggak rajin belajar, percayalah, aku juga bisa menjadi hantu jahat. Sorot mata Deon menjadi sangat dingin, membuat Antonio bergidik. Pak Din. Pada saat ini Karina berteriak terkejut dan bergegas menuju Deon. Sebelum Deon sempat bereaksi, dia memeluknya. Deon tercengang. Ada apa dengan gadis ini? Pak, syukurlah kamu baik-baik saja. Nyatanya, Karina sangat bersemangat sampai ucapannya agak tidak jelas. Deon mendorong Karina menjauh dengan raut wajah aneh. Tidak disangka gadis kecil ini baru saja beranjak usia remaja, tetapi tubuhnya sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Oke, kembali ke tempat duduk kalian. Deon terbatuk dan berkata. Antonio dan Karina berjalan ke tempat duduk mereka. Antonio menundukkan kepalanya sepanjang waktu dan tidak berani menatap Deon. Akan tetapi, Karina terus mencuri pandangan seolah matanya terpaku pada tubuh Deon. Sekarang semuanya sudah ada datang. Biar ku beri kalian rencana belajar untuk beberapa hari ke depan. Setiap tahun sebelum sekolah berakhir, aku akan memeriksa syarat kelulusan kalian. Kalau ada yang belum beres, kalian akan mendapatkan hukuman dariku. Deon mengetukkan jarinya ke papan tulis. Tiba-tiba saja semua siswa di kelas menggigil. Hukuman guru ini sangat mematikan. Setelah Deon menyusun rencana belajarnya, dia bergegas pergi dan meninggalkan para siswa yang terlihat murung. Meski tugasnya berat, daya tahannya masih dalam batas maksimal mereka. Deon tidak khawatir mereka tidak akan menyelesaikannya. Bagaimanapun, para siswa ini tidak bisa bersaing dengan Deon meskipun mereka melakukannya bersama-sama. Mereka tidak punya jalan keluar lain kecuali menyelesaikan tugas belajar yang telah diberikan oleh Deon. Malamnya, para siswa yang dianggap tidak tertolong ini berdiam diri di rumah dan belajar keras hingga tengah malam. Sampai banyak orang tua siswa yang mengira anaknya kerasukan roh jahat dan hampir mengundang dukun ke rumah mereka untuk mengusir roh jahat dari anak mereka. Larut malam, Deon menerima pesan. Tebak siapa aku? Dihadapkan pada pesan yang membosankan ini, Deon tentu saja langsung menghapusnya. Setelah beberapa saat, orang itu mengirimkan pesan lain. Pak Din, aku Karina. Deon mengerutkan kening. Jangan bilang gadis kecil ini terobsesi padanya karena telah bunuh diri di hadapannya. Meski Deon mengakui Karina terlihat sangat polos dan cantik, juga memiliki gaya berpenampilan yang berbeda dengan Luna, tetap saja dia sama sekali tidak kalah dari Luna dalam segi penampilan. Akan tetapi, Karina adalah muridnya dan dia lebih muda dari adiknya, jadi Deon sama sekali tidak tertarik padanya. Sudah selesai belajarnya? Masih bermain dengan ponselmu sampai larut malam? Deon mengedit pesan itu dan menjawab. Tentu saja sudah selesai. Kalau nggak percaya, akan kukirimkan untuk kamu periksa sekarang juga. Karina berbaring di atas kasur sambil memegang ponsel dengan kedua tangan dan pipinya memerah. Kalau begitu, cepat tidur. Besok aku akan memeriksa permu dulu. Deon terkejut. Gadis kecil ini begitu berani? Untung saja Deon bukan binatang buas. Takutnya guru lain tidak akan bisa mengendalikan diri. Aku tahu. Pak Din, besok malam bolehkah aku mentraktirmu makan? Karina menatap layar ponsel dengan gugup dan napasnya menggebu. Nggak bisa. Jawaban Deon bisa dikatakan kejam. Aku ingin mengucapkan terima kasih dengan benar,
Terus apa yang harus kulakukan supaya kamu bersedia makan bersamaku? Karina mengerucutkan bibir dengan tidak puas. Pakdin ini sungut keterlaluan. Karina sudah dewasa, tetapi ini pertama kalinya dia berinisiatif mendekati seorang pria dan ternyata dia sangat tidak romantis. Baiklah, selama kamu mendapat nilai di atas 90 di semua mata pelajaran dalam ujian kuis akhir pekan ini, aku akan setuju untuk makan denganmu. Deon mengajukan syarat yang menurutnya sangat mustahil. Gadis kecil ini adalah pecundang super dengan nilai total tidak lebih dari 100 dalam 6 mata pelajaran. Sepakat. Para siswa kelas 37 SMA berjalan menuju kelas dengan wajah tangguh. Di dalam kelas rasanya seperti sidang 3 ruang. Deon, Linho serta Kepala Direktur Departemen Politik dan Pendidikan yang baru diangkat mengawasi ujian. Di bawah tatapan 3 pasang mata ini, tidak ada siswa yang bisa menyontek. Saat ujian hari pertama berakhir, semua guru di sekolah bergadang semalaman untuk mengoreksi kertas ujian. Setelah nilai kelas 37 SMA dihitung, para guru di kantor terkejut. Dalam bahasa, nilai rata-rata kelas adalah 85 dan nilai tertinggi adalah 110. Dalam bahasa asing, nilai rata-rata kelas adalah 77 dan nilai tertinggi adalah 132. Dilihat dari seluruh didik kasih, nilai ini bisa dikatakan sangat rendah. Akan tetapi sebelum Deon datang, nilai rata-rata bahasa dan bahasa asing di kelas 37 SMA bahkan tidak mencapai 20. Apa? Nilai rata-rata meningkat hampir 400. Linho hampir melompat dari sofa karena terkejut. /1. Ini nggak masuk akal, dia bergumam. Selama mengandalkan hafalan dalam 2 mata pelajaran ini, nilai akan cepat meningkat. Besok saat mengikuti ulangan matematika dan sains, kemampuan aslinya akan terungkap, Sekretaris Linho berkata. Mendengar ini, Linho tiba-tiba sadar. Kamu benar. Profesor Din memang berbakat, tapi mengajar nggak sesederhana itu. Kalau dia bisa melakukan ini dalam matematika dan sains, aku akan tunduk padanya dan meminta maaf. Linho menjadi percaya diri lagi. Akan tetapi setelah ke-6 mata pelajaran diuji dan kertas ujian dikoreksi, seluruh sekolah sangat terkejut. Nilai rata-rata kelas 37 SMA dalam 6 mata pelajaran adalah 84. /Hila. Mungkinkah semua anak ini salah minum obat? Mungkinkah dewa yang mengajari mereka? Pak Din benar-benar seorang dewa. Semua guru ketakutan. Ini benar-benar di luar pemahaman mereka tentang profesi guru. Linho juga terlihat sangat takjub. Ternyata aku masih kalah dalam taruhan. Linho merasa getir. Pak Linho, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Mungkin ada soal yang bocor. Sekretarisnya mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Bocor kepalamu. Akulah yang mempercayakan koneksiku untuk meminta lembaga ujian Kotarisan menerbitkan ke-6 kertas pertanyaan ini. Lembaga ujian Kotarisan bahkan nggak tahu kalau kertas-kertas ini untuk didik kasih. Linho menegur dengan marah. Sekretaris itu tertegun, masih tidak bisa mempercayainya. Haist, nggak kusangka di usiaku saat ini aku harus membungkuk dan meminta maaf kepada anak muda. Linho menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. Pak Linho, cuma kamu dan aku yang mengetahui hal ini. Kamu sama sekali nggak perlu. Diam. Apakah aku ini orang yang nggak menepati janji? Raut wajah Linho menjadi dingin dan sekretaris segera menutup mulutnya. Deon juga tercengang saat mendapatkan rapornya. Dalam 6 mata pelajaran, Karina menduduki peringkat pertama di kelas dengan skor di atas 100 poin di setiap mata pelajaran. Mungkinkah gadis kecil itu berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang? Deon diam-diam mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memblokir Karina. Siapa sangka kebetulan ada telepon Karina yang masuk. Setelah ragu untuk waktu yang lama, akhirnya Deon menjawab telepon. Guru, sudah mendapatkan rapornya? Suara Karina terdengar ceria. Sudah. Deon menghela napas. Berdosa sekali. Kalau begitu, sekarang datanglah dan makan bersamaku. Karina tersenyum jenaka dan mendesak Deon. Sekarang?
Deon melirik ke arah waktu. Sekarang sudah lewat pukul 10 malam. Bukankah makan camilan larut malam itu sama saja dengan makan? Karina mendengus dan bertanya. Deon terdiam. Takutnya saat makan camilan tengah malam, Deon juga akan dimakan. Malam ini aku sibuk. Ganti hari saja. Deon berencana menggunakan trik penundaan dan berkata, Enggak. Kamu sudah berjanji padaku. Kok bisa-bisanya mengingkari janjimu? Sekarang aku ada di lantai bawah rumahmu. Kalau kamu nggak keluar, aku akan tetap berdiri di luar. Setelah mengatakan itu, Karina langsung mengakhiri panggilan. Tidak sulit bagi Karina untuk mendapatkan alamat Deon. Bagaimanapun, Deon tinggal di sebuah villa yang ditetapkan oleh sekolah kepadanya. 20 menit kemudian, Deon menerima pesan. Pak Din, aku sudah sampai di lantai bawah rumahmu. Deon berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit dan benar saja, Karina sedang berdiri di luar pintu dengan wajah keras kepala. Deon mengerutkan kening dan setelah menatap lama, dia menghela napas sebelum menutup tirai. Penculikan Karina hanyalah sebuah lelucon. Dari semua orang, dialah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa sepanjang waktu. Jadi Deon yang bunuh diri untuk menyelamatkan mereka menjadi pahlawan di hatinya. Begitu melihat Deon lagi, Karina mengejar Deon dengan gila-gilaan. Akan tetapi, pengejaran ini sepenuhnya berasal dari perasaan yang mengerikan. Entah karena faktor ini atau identitas mereka, Deon harus menjauh darinya. Whoosh! Di luar, tiba-tiba hujan mulai turun deras. Deon duduk di sofa untuk waktu yang lama dan akhirnya tidak tahan lagi. Dia berjalan ke jendela dan membuka tirai lagi. Karina masih berdiri di bawah. Seluruh tubuhnya gemetar di tengah hujan lebat. Deon menarik napas dalam-dalam, kemudian menggertakkan gigi dan berjalan ke bawah. Saat pintu terbuka, Karina melihat Deon. Senyuman lebar merekah di wajahnya. Kamu? Deon baru saja hendak berbicara, tetapi sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Karina bergetar dan dia pingsan. Deon bergegas memeluk Karina dan membawanya ke dalam mobil. Di dalam mobil, Deon menggunakan energi sejati untuk menarik udara dingin keluar dari tubuh Karina, hanya saja tidak membangunkannya. Dalam kondisi seperti ini, Deon sama sekali tidak bisa membawa pulang Karina. Kalau tidak, Deon tidak akan pernah bisa terbebas dari tuduhan begitu ketahuan. Meskipun Karina baik-baik saja dalam pengobatan dari Deon, dia tetap memutuskan untuk mengantarkan Karina ke rumah sakit dan menghubungi orang tuanya untuk datang merawatnya. Saat Deon sedang mengemudikan mobil, salah satu ponselnya berdering. Deon membawa 2 ponsel, satu dengan kartu ponsel asli dan yang lainnya dengan kartu ponsel yang digunakan oleh Dean. Ponsel yang berdering adalah ponsel aslinya. Nomor telepon yang tidak dikenal. Deon mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan itu. Tuan Deon, ada waktu? Sebuah suara rendah terdengar. Siapa kamu? Deon bertanya dengan alis berkerut. Ayo, beritahu kakakmu siapa kamu? Pria di ujung telepon itu terkekeh. /CAC. Jangan mengkhawatirkanku. Itu suara Diana. Mau apa kamu? Deon langsung dipenuhi dengan niat membunuh dan bertanya sambil menggertakkan gigi. Jelas saat pergi, Deon telah mengerahkan banyak pasukan pertahanan di sekitar Diana. Seseorang ingin berbicara denganmu. Sekarang cepatlah pergi ke halaman di luar Nariana. Ada yang menunggumu di sana. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Kalau enggak, takutnya enggak akan mendengar kabar dari adikmu lagi. Setelah mengatakan itu, panggilan diakhiri. Deon tiba-tiba memutar kemudi dan mengubah arah. Di tengah sambaran petir, Deon tiba di luar halaman yang disebutkan orang di telepon. Di tempat ini, seluruh gedung dengan 3 lantai diawasi oleh para master. Deon merasakan aura yang kuat dari para master ini. Deon membuka pintu mobil dan keluar dari mobil sambil menggendong Karina. Masih belum diketahui siapa orang-orang ini dan Deon tidak bisa meninggalkan Karina di dalam mobil tanpa pengawasan. Saat ini Deon telah kembali ke penampilan aslinya. Ada banyak aura terfokus pada Deon baik di dalam maupun di luar halaman.
Deon bersikap cuek dan berjalan ke halaman dengan tegas. Dia mendorong pintu kayu hingga terbuka dan melangkah melewati ambang pintu. Di halaman terbuka, seorang pria tua duduk di depan meja sambil minum teh sendirian. Beberapa aura yang kuat melonjak ke langit dan menyerang Deon dengan sengit. Mereka tidak mengincar organ vital Deon, melainkan hanya ingin mengendalikannya. Mungkin mereka sendiri tahu mereka bukan tandingan Deon. Akan tetapi, sekarang keluarga Deon ada di tangan mereka. Mereka percaya Deon akan menyerah dan tidak berani melawan. Kusarankan untuk jangan bertindak gegabah. Bagaimanapun, nggak peduli seberapa kuatnya kamu nggak bisa kembali ke Provinsi Hollow dalam sekejap. Pria tua itu perlahan menegakkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Saat melihat Karina dalam pelukan Deon, senyuman di wajahnya menghilang seketika dan pupil matanya menyusut. Berhenti! Dia langsung berteriak dan raut wajahnya sangat jelek. Deon, kok kamu bisa menemukannya? Pria tua itu bertanya dengan gigi terkatup. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Deon. Lalu dia tersenyum. Nggak ada tembok kedap udara di dunia ini. Kebenaran pasti akan terungkap. Deon memeluk Karina erat-erat. Tidak disangka tidak perlu usaha keras untuk menemukannya. Deon mencari dengan susah payah selama berhari-hari, hanya untuk menemukan anak pria tua di depannya. Pria tua ini adalah pemimpin istana elang negara Lordia dan juga yang paling memusuhinya. Sejauh yang Deon ketahui, pria tua ini hanya memiliki satu anak yang disekolahkan dididik kasih. Adapun jenis kelaminnya, Deon tidak tahu. Deon juga telah mendengar beberapa orang penting akan memilih untuk membiarkan anak-anak mereka diadopsi orang lain, untuk menghindari kecurigaan dan memudahkan mengatur masa depan yang baik. Tidak disangka hal seperti itu ditemukan tepat di depannya. Ternyata raja gangster yang agung sangat tercela. Pria tua itu memaki dengan marah. Deon terlihat agak aneh dan tertawa kecil. Posisi apa yang kamu punya untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku? Dia menatap pria tua itu dengan tatapan mengejek. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Kalian semua keluar. Belasan sosok muncul dari bayang-bayang. Ada tato kata, penjaga, di punggung tangan mereka. Dengan begitu banyak orang, sepertinya seluruh pengawal naga pelindung sudah dikerahkan. Kan? Kamu benar-benar mengagumiku? Deon menyeringai. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan supaya kamu akan melepaskannya? Pria tua itu bertanya dengan suara yang dalam. Terserah kamu. Selama kamu melepaskan keluargaku, aku tentu saja akan melepaskannya setelah memastikan keselamatan mereka. Kalau kamu nggak memprovokasi keluargaku terlebih dahulu, aku nggak akan mau menggunakan trik ini. Deon mengangkat bahu. Dia begitu cerdas dan terbuka sepanjang hidupnya. Mana mungkin Deon bisa begitu rela menggunakan trik seperti itu saat selalu dikesampingkan oleh lawan yang begitu kuat? Oke, sekarang aku akan menyuruh orang melepaskan mereka, tapi sekarang kamu juga harus melepaskannya. Pria tua itu berkata dengan tegas tanpa memberi kesempatan untuk bernegosiasi. Apa kamu pikir aku bodoh? Bawahanmu masih berada di Provinsi Hollow. Kalau sekarang aku melepaskannya, takutnya para bawahanmu akan menangkap keluargaku lagi. Deon mencibir dan berkata dengan nada dingin. Kalau begitu, kamu nggak memberiku pilihan. Oke. Paling buruk kamu bunuh dia. Tapi jangan lupa, ibu dan adikmu ada di tangan nyawa. Apa kamu yakin menukar 2 nyawa dengan 1 nyawa? Tatapan pria itu sangat tegas dan memukul meja sekuat tenaga. Deon mengerutkan kening. Pada level pria tua ini, banyak orang yang sudah mampu mengesampingkan perasaan pribadinya demi kekuasaan dan statusnya sendiri. Dia benar-benar tidak yakin apakah pria tua itu akan melakukan hal yang sangat nekat atau tidak. Apa menurutmu kamu masih bisa keluar dari halaman ini setelah membunuh mereka? Deon menatapnya dan mengancam dengan sikap yang dingin. Haha, aku berani muncul di sini. Tentu saja aku sudah siap sepenuhnya. Aku mungkin gak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi aku bisa melindungi diriku sendiri. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Pria tua itu tersenyum dan tampak percaya diri.
Deon terdiam beberapa saat. Deon tidak berani bertaruh dengan ibu dan adiknya. Tepat ketika Deon hendak berbicara, Karina terbangun dalam pelukannya. Karina menatap Deon yang asing dengan tatapan kosong, mengerutkan kening, menatapnya lagi seolah mencoba mengidentifikasinya. Saat berikutnya, matanya berbinar karena terkejut. Pak Din! Deon tercengang. Deon telah kembali ke penampilan aslinya. Bagaimana Karina bisa mengenalinya? Din, Deon, kenapa sebelumnya aku nggak memikirkannya? Wajah pria tua itu berubah muram dan segera bergumam. Nampaknya pria tua itu juga menaruh perhatian pada guru baru di sekolah didik kasih ini. Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Ekspresi Deon menjadi sedikit rumit. Butuh banyak upaya baginya untuk membentuk identitas yang mulus ini. Sekarang Karina telah mengungkapkannya, identitas ini tidak dapat digunakan lagi. Penampilan seseorang bisa diubah, tapi aura dan napasnya nggak bisa diubah. Karina berkata dengan tegas. Orang di depannya adalah Pak Din. Karina yakin akan hal itu. Karina, datanglah ke belakangku. Pria tua itu berkata kepada Karina dengan suara yang keras. Karina memandang pria tua itu dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Karina bertanya. Pria tua itu terdiam sejenak dan menghela napas. Aku ayah kandungmu. Karina menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa bereaksi sama sekali. Menurutku kamu pasti selalu punya pertanyaan di benakmu. Itulah sebabnya orang tuamu nggak dekat denganmu. Karena mereka bukan orang tua kandungmu dan aku adalah ayah kandungmu. Untuk beberapa alasan khusus, setelah kamu lahir, aku memberikan kamu untuk mereka adopsi. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Dia bisa menyakitimu kapan saja. Jadi, sekarang, datanglah ke ayah. Pria tua itu berkata perlahan. Karina sadar dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Kamu bukan ayahku. Kalau kamu adalah ayahku, kamu nggak akan menyerahkan aku pada orang lain. Karina berteriak, wajahnya penuh perlawanan dan permusuhan. Saat mendengar ini, pria tua itu mengerutkan kening. Sekarang bukan waktunya untuk berbuat seenaknya sendiri. Kemarilah, pria tua itu berteriak. Seenaknya saja? Aku sudah berbuat seenaknya saja selama lebih dari 10 tahun. Prestasi akademisku selalu bagus. Aku sengaja gagal dalam ujian untuk menarik perhatian mereka. Tapi nggak ada yang peduli denganku. Sekarang kamu memintaku untuk patuh? Aku nggak akan mau. Pak Din, bawa aku pergi. Karina memandang Deon dengan ekspresi memohon di wajahnya. Din mengancamku dengan memanfaatkan kamu. Apa kamu nggak paham? Din mendekatimu dengan suatu tujuan. Pria tua itu sangat marah hingga janggut abu-abunya bergetar dan teriak dengan keras. Aku mau dimanfaatkan olehnya. Setidaknya, Pak Din bersedia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan aku. Pak Din, tolong! Karina menangis. Deon diam-diam menghela napas di dalam hatinya. Namun, mustahil baginya untuk memberitahu Karina kebenaran masalah tersebut saat ini. Bagaimanapun, keluarganya masih di tangan pria tua itu. Seperti yang kamu lihat, dia bersikeras untuk mengikutiku, bukan karena aku nggak mau melepaskannya. Deon mengangkat bahu ke arah pria tua itu dan berkata tanpa daya. Raut wajah pria tua itu sangat jelek. Pergi dari sini sekarang juga. Aku akan menyuruh bawahanku melepaskan keluargamu, tapi kalau putriku sedikit saja, kamu juga akan mati bersama keluargamu. Di tengah auman pria tua itu, Deon memeluk Karina dan pergi. Setelah identitasnya terungkap, Deon tidak kembali ke sekolah didik kasih, tetapi langsung kembali ke Provinsi Hollow bersama Karina. Di pesawat, Karina selalu memegang erat lengan Deon dan menolak melepaskannya. Setelah meninggalkan bandara, Deon segera kembali ke rumah. Kak! Saat melihat Deon, Diana yang kaget lalu melemparkan dirinya ke pelukan Deon. Deon memeluknya dan menghela napas lega. Yang penting kamu nggak apa-apa. Diana kembali sadar dan menemukan Karina berdiri di belakang Deon yang hanya terdiam saja. Kak, dia juga kakak iparku? Diana terkejut. Dilihat dari penampilannya,
Karina jelas lebih muda dari dirinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Dia muridku. Deon mengerutkan kening dan tidak berdaya dengan perkataan Diana. Diana mendrik kesakatan, dan menatapnya dengan aneh. Kak, kamu mesum sekali. Beraninya memainkan anak SMA. Diana berbisik. Wajah cantik Karina memerah dan meremas kedua tangannya. Jangan bicara omong kosong. Temani saja ibu. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Deon menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak tahu dari mana gadis kecil ini mengetahui hal ini. Karina, ikut aku. Deon berkata pada Karina dan berjalan keluar rumah. Di luar pintu, Deon menutup pintu. Aku tahu kamu tergila-gila padaku karena kamu mengira aku menyelamatkanmu. Tapi kenyataannya nggak seperti yang kamu lihat. Deon menceritakan keseluruhan ceritanya. Deon tidak pernah menipu dan memanfaatkan seorang gadis kecil. Di halaman, dia tidak mengatakan bahwa dia terpaksa melakukannya. Sekarang keselamatan Henny dan Diana telah dipastikan. Dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan Karina. Setelah mendengarkan, Karina tampak sedikit tertegun. Setelah sekian lama, Karina kembali sadar. Meski begitu, aku akan tetap mengikutimu. Karina mengerutkan kening, ekspresinya terlihat tegas. Deon terkejut. Kenapa? Seenggannya aku bisa merasa aman bersamamu. Aku yakin kamu akan melindungi dan menjagaku dengan baik, kan? Karina berkata dengan senyum manis di wajahnya. Aku sangat sibuk dan mungkin gak punya waktu untuk menemanimu. Lagi pula, kamu masih sekolah, jadi jangan menyerah pada pendidikanmu. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan sekolah di sini. Lagi pula, aku nggak akan kembali kota Risan. Kalaupun kamu meninggalkanku, aku akan tetap di sini. Karina menggigit bibirnya, raut wajahnya sangat keras kepala. Deon menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah ragu-ragu sejenak, Deon berkata, karena kamu bersikeras melakukannya, maka kamu boleh tinggal di sini. Selama ini, kamu akan tinggal di rumahku dan menyelesaikan sekolah sesuai dengan rencana belajar yang aku tugaskan padamu. Setelah itu, aku akan mengatur agar kamu bisa pergi ke sekolah bersama adikku. Deon memilih untuk menghormati pilihan Karina. Selain itu, tinggalnya Karina di Provinsi Hollow juga dapat menjamin keselamatan Diana dan Henny. Selama Karina ada di sini, negara Lordia tidak akan berani menyerang keluarganya. Setelah mendengar ini, Karina bersorak. Setelah menjelaskan secara singkat kepada Henny dan Diana, Karina menetap di keluarga Pastilo. Setelah itu, Deon bergegas ke perusahaan. Apa yang terjadi pada Diana dan Henny menunjukkan bahwa Provinsi Hollow tidak lagi bersatu.